Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat-Mu kami bersyukur. Kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Baik, judul sepanjang minggu ini adalah pelajaran masa lalu. Dan sekarang ini hari Minggu tanggal 3 Maret dengan judul Kesetiaan Tuhan yang tak terbendung. Saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca Mazmur pasal 78, di sana ada 3 periode sejarah yang penting yang disorot oleh pemazmur. Dalam hal ini Asaf, dia menuliskan di dalam Mazmur 78, yaitu yang pertama, masa keluaran. Jadi di dalam Mazmur 78 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-34. Kemudian menduduki Kanaan Mazmur 78 ayat 55 sampai 64. Dan yang ketiga masa pemerintahan Daud, yaitu di dalam Mazmur 78 ayat 65 sampai ayat yang ke-72. Saudaraku yang kasih, pada saat bangsa Israel pada masa lalu, mereka sangat dikasih oleh Tuhan, walaupun mereka tidak setia. Nah, oleh sebab itu, pemazmur dalam hal ini Asaf, dia memberikan perumpamaan kepada mereka. Jadi kita juga melihat ini adalah sangat cocok dengan pada waktu Yesus dia mengajar, dia memberikan gambaran atau perumpamaan di dalam Matius 13 ayat 34 dan 35. Jadi Yesus memberikan perumpamaan dengan tujuan agar supaya mereka mengerti akan kebenaran, dan banyak perumpamaan-perumpamaan dari alam. Dan dalam hal ini pada saat kita membaca Mazmur pasal 78 seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana masa keluaran, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel, mereka melewati laut Teberau, jadi laut yang dalam. Jadi mereka berjalan di sebelah kiri dan kanannya itu adalah laut yang seperti dinding yang kemudian mereka bisa melewati laut Teberau. Tetapi pada saat mereka melihat mujizat Tuhan, mereka tidak percaya. Oleh sebab itu pada saat mereka sudah sampai, maka mereka mengeluh kekurangan air, kekurangan makanan. Dan akhirnya Tuhan lewat Nabi Musa, dia menyuruh Musa untuk memukul akan batu sehingga bisa mengeluarkan air. Kemudian ada juga yang menunjuk batu, kemudian bisa mengeluarkan air. Nah, tetapi setelah itu mereka juga berkeluh kesah. Mereka mengeluh, mereka kekurangan makanan. Padahal Tuhan sudah memberikan makanan yang terbaik kepada mereka, yaitu mana. Jadi digambarkan itu adalah roti malaikat. Dan digambarkan bahwa mana itu semua unsur gizi itu sudah ada di dalamnya. Tetapi mereka mengingat akan apa yang mereka makan di Mesir. Mereka makan daging, mereka makan hal-hal yang sebenarnya tidak menunjang kesehatan. Tetapi akhirnya Tuhan juga mengirimkan makanan itu kepada mereka, makan daging, jadi burung puyuh yang diberikan Tuhan, dan akhirnya mereka mendapatkan sakit dan akhirnya banyak yang meninggal. Banyak hal yang Tuhan buat kepada bangsa Israel, tetapi mereka kebanyakan tidak mempercayai Tuhan. Akhirnya hanya 2 keturunan, jadi di antara 600.000 orang laki-laki, hanya 2 keturunan yang sampai di Kanaan, yaitu keturunan Yosua dan Kaleb. Dan akhirnya kita tahu sampai mereka tiba di Kanaan, sampai mereka menduduki Kanaan, Tuhan memberikan kepada mereka banyak mujizat. Tuhan memberikan kepada mereka makanan yang terbaik, tetapi akhirnya mereka juga tidak setia kepada Tuhan dengan menyembah Baal, menyembah dewa-dewa seperti dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Akhirnya kita datang pada masa pemerintahan Daud, maka di sana Tuhan menjanjikan
bahwa Raja Daud lewat anaknya Raja Salomo untuk membangun bait suci sehingga mereka bisa menyembah Tuhan, dan itu sudah terjadi. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat bagaimana kesetiaan Tuhan, maka itu terjadi pada akar ketidaksetiaan bangsa Israel. Mereka melupakan apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka, tidak mempercayai Allah. Kemudian apa? Mereka mencobai Allah, mereka memberontak terhadapnya, dan juga mereka gagal memelihara hukumnya, perjanjiannya, dan kesaksiannya. Saudara yang kasih, hukum Tuhan yang diberikan di Sinai itu adalah peraturan hidup, bukan hanya bangsa Israel tapi semua umat manusia. Akhirnya mereka langgar. Kemudian dikatakan penolakan Israel dalam sejarah disebabkan oleh satu dosa inti, yaitu kegagalan umat untuk mempercayai Tuhan. Saudara, pada saat kita membaca kitab Mazmur, khususnya Mazmur pasal 78, di sana kita bisa melihat bagaimana kesabaran dan kasih karunia Tuhan yang tak terbendung atau tak terbatas. Bagaimana setiap generasi baru begitu lambat untuk belajar. Saudara, menjadi pelajaran bagi kita. Kita terkadang menghakimi mereka, mereka tidak setia kepada perjanjian Tuhan. Mereka tidak setia melakukan hukum-hukum Tuhan. Tetapi bagaimana jika itu diberikan kepada kita? Saudaraku yang kekasih, kita juga sering melupakan keajaiban yang Tuhan buat pada masa lalu dengan melalaikan persyaratan perjanjiannya. Mazmur telah mendorong orang untuk mengendalikan perbuatan mereka sendiri. Sebaliknya Mazmur 78 menunjukkan kesia-siaan kehendak manusia kecuali didasarkan pada kesadaran konstan akan kesetiaan Allah dan penerimaan akan kasih karunia-Nya. Saudara, peperangan umat Allah yang gagal, bangsa Israel gagal, itu menjelaskan pelajaran dari Mazmur ini bahwa usaha manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada Allah akan berakhir dengan kegagalan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mungkin merancangkan banyak hal, tetapi kalau kita melupakan Tuhan di dalam perencanaan itu, bisa saja apa yang kita rencanakan itu akan gagal. Tetapi di semua kegagalan kita, jikalau kita mau bangkit dengan sadar kita mengakui menurut perintah-perintah Tuhan, hukum Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, maka janji Tuhan itu akan dilimpahkan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita terus mempelajari sekolah Sabat dalam nama Yesus. Amin.